Ahli jannah yang paling rendah tingkatannya adalah orang yang berangan-angan sesuatu lalu diberi 10 kali darinya. Para pelayan surga adalah anak-anak muda yang tetap muda. Mereka bagaikan mutiara yang bertaburan. Adapun nikmat surga yang paling agung adalah melihat Allah Subhanahu wa taala dan keridoannya serta keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahda. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Rihlatul Hulud atau perjalanan abadi atau wisata abadi yang pernah saya sampaikan, yang sudah dibahas adalah satu, alam kubur, yang kedua tiupan sangkakala, yang ketiga hari kebangkitan atau ba'as, yang keempat padang mahsyar, yang kelima syafaat, dan yang keenam adalah hisab atau perhitungan. Pada kesempatan ini akan kita lanjutkan dengan bagian yang ketujuh dari materi Rihlatul Hulud, yaitu Tatayurus Suhufi, catatan amal. Summa tutatayurus suhufu wa ya'khuzuna kitaban la yughadiru. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Al-mu'minu biyaminihi wal kafiru wal munafiqu bishimalihi wara'a zuhri. Artinya kurang lebih, kemudian catatan amal perbuatan manusia pun dibagikan. Maka mereka menerima suatu kitab yang tidak meninggalkan sesuatu yang kecil dan tidak pula sesuatu yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Orang mukmin menerimanya dengan tangan kanan, sedang orang kafir dan munafik menerima dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai dengan ayat 12. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri fasawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Yang kedelapan, al-mizan atau neraca atau timbangan. Summa tudau a'malil khalqi lijajiyahum 'alaiha bimizanin haqiqiyyin daqiqin lahu kafatan. Tusqaluhul a'malul al-muwafaqatu lisyar'i al-khalisatu lillah wa mimma yuskiluhu la ilaha illallah wa husnul khuluqi wa zikru kalhamdulillah wa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim
wa yataqadan nasu bihasanatihim wa sayyiatihim. Kemudian amal perbuatan semua makhluk ditimbang untuk diberikan kepada mereka balasannya dengan timbangan yang hakiki dan teliti sekali. Neraca ini mempunyai 2 piringan, menjadi berat dengan amal-amal perbuatan yang sesuai dengan syariat dan ikhlas karena Allah. Di antara yang memberatkan neraca tersebut adalah ucapan dan pernyataan la ilaha illallah. Tiada ilah yang hak disembah selain Allah. Akhlak yang baik dan zikir seperti ucapan alhamdulillah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan puji untuknya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Umat manusia menerima putusan sesuai dengan kebaikan dan kejelekan mereka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Agar timbangan amal kita banyak kebaikannya, di antaranya perbanyaklah zikir, perbanyaklah membaca Al-Quran, dan perbanyaklah dengan istighfar. Man qala la ilaha illallah mukhlishan lahul jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengatakan atau menyatakan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan masuk jannah. Bacalah la ilaha illallah ketika kita sedang berdiri, ketika kita sedang duduk, ketika berbaring dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan sucikanlah Allah di pagi hari dan sore hari. Kemudian ada beberapa tasbih, beberapa zikir yang bisa memberatkan amal timbangan kita, di antaranya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, dan tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Wallahu akbar, dan Allah Maha Agung. Begitu juga bacalah subhanallah wa bihamdihi, artinya maha suci Allah dan segala puji baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin khuttat anhu khatayahu wa in kana misla jabali bahri. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun seperti budah laut. Begitu juga jangan lupa membaca istighfar. Perbanyaklah membaca istighfar. Karena dengan beristighfar ini, satu, kita akan mendapat ampunan dari Allah. Akan diampuni dosa-dosa kita. Dan yang kedua, segala permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, insya Allah akan menjadi solusi dengan istighfar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Dan hendaklah kamu beristighfar atau memohon ampun kepada Tuhanmu,
dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Bila mana kita punya permasalahan, contohnya anak kita pada bandel, tidak mau mengaji, tidak mau sholat, perbanyaklah istighfar sambil berdoa kepada Allah. Rezeki kita tidak diberkahi, bahkan banyak utang ke sana kemari. Perbanyaklah dengan istighfar, insya Allah Allah akan memberikan solusinya. Dan banyak permasalahan-permasalahan yang lain yang dihadapi oleh seseorang. Dengan membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi kepadanya. Jangan hanya di mulut mengatakan istighfar, harus dibarengi dengan menjauhi dosa atau berbagai maksiat yang kita lakukan. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, atau astagfirullah wa atubu ilaih, atau astagfirullah. Banyak redaksi istighfar yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak kurang dari 100 kali, padahal beliau sudah dijamin ahli jannah dan beliau sudah maksum, dijaga dari berbagai dosa. Alangkah baiknya kita meniru perilaku beliau, yang insya Allah nanti orang yang banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak beristighfar, akan memberatkan timbangan amalnya di akhirat. Karena kalau sholat paling juga sehari semalam hanya 1 jam, di luar sholat banyak yang kosong. Apalagi melihat perkembangan zaman sekarang, orang sudah menjadikan HP sebagai ilahnya. Ketika akan tidur buka HP, beres tidur buka HP, kemana saja tidak lepas dari HP. Nah ini mendingan kalau yang dilihatnya itu hal-hal yang bermanfaat, yang berguna bagi kepentingan Islam. Tapi seandainya tidak bermanfaat, dikhawatirkan nanti amal kita berat kepada hal-hal yang buruk. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan teraca atau timbangan amal kita diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan. Amin. Yang berikutnya atau yang ke-8 adalah haud. Summa yaridul mu'minuna haudha man syariba minhu la yazma'u ba'dahu abada. Walikullin nabiyyin haudun a'dhamuha li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'uhu abyadu minal laban wa ahla minal asali wa atyabu minal misk wa aniyatuhu zahabun wa fiddatun ka'adadin nujum tuluhu abadu min ailata bil urduni ila adan ya'ti ma'uhu min nahri al-kausar. Yang ke-8 adalah haud atau telaga. Kemudian orang-orang mukmin mendatangi haud atau telaga. Siapa yang meminum darinya maka tidak akan pernah merasa haus selamanya. Setiap nabi mempunyai haud atau telaga. Yang paling agung adalah haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih wangi dari minyak kasturi. Bejananya terbuat dari emas dan perak, dan jumlahnya seperti bilangan bintang. Panjangnya lebih jauh dari jarak antara kota Ailah di Yordania dan kota Adan di Yaman. Airnya mengalir dari sungai Al-Kausar. Yang ke-10 adalah imtihanul mukminin. Ujian bagi orang-orang beriman. Fi akhiri yaumin minal hashi yatba'ul kuffaru alihatahum allati abaduha fatusiluhum ilan nar jama'atin kakit anil masyati ala arjalihim aw ala wujuhihim wala yabqa illal mu'minuna wal munafiqun
fayatihumullahu fayaqul ma tantazirun fayaqulun nantaziru rabbana faya'rifunahu bisaqihi idza kashafaha fayakhiruna sujjadan illa munafiqin. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Yawma yukshafu an syaki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un summa yatba'unahu fayunsabu sirata wa yu'tihimun nar wa yu'tihimun nura wa yutfa'u nura munafiqin. Pada hari akhir di padang mahsyar, orang-orang kafir mengikuti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, lalu menghantarkan mereka ke neraka secara berbondong-bondong seperti kawanan binatang ternak. Di atas kaki-kaki mereka atau di atas wajah-wajah mereka tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Kemudian datanglah Allah kepada mereka dan berfirman, apakah yang kalian tunggu? Mereka menjawab, kami menunggu Rabb kami. Maka mereka mengetahuinya ketika betisnya disingkap. Lalu mereka bersimpuh sujud kecuali orang-orang munafik. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yukshafu an saki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk sujud, maka mereka tidak kuasa bersujud. Surat Al-Qalam ayat 42. Lalu mereka mengikuti Rabb mereka. Dia pun membentangkan sirat atau titian untuk mereka lewati. Orang-orang mukmin pada saat itu diberi cahaya oleh Allah, sedang cahaya orang-orang munafik dipadamkan. Yang ke-11 adalah as-sirat. As-sirat jisrun mamdudun ala jahannama liya'bural mu'minuna 'alaiha ila jannah. Wasafahu sallallahu alaihi wasallam bi'annahu madhadatun mazallatun 'alaihi khatatibu wa galalib kasyauki sya'dan. Adaku minasya'rati wa haddu minasayb. Rawahu Muslim. Wa indahu yuqdal mu'minuna an-nuru ala qadril a'mal a'lahum kal jibal wa adnahum fi tarfi ibhami rijlihi wa yudhi'u lahum wa ya'burunahu bi qadri a'malihim wa yamurru mu'minu ka tarfil 'aini wa kal barki wa karraihi wa qatai wa ka ajawadil khayli war rukab panajin musallamun wa makhdusun mursalun wa makdusun fi jahannam. Muttafaq alaih. Amma munafiquna fala nura lahum yarji'una summa yudrabu bainahum wa bainal mu'minina bisur summa yabghuna jawajas sirat fayatasaqatuna finnar. Sirat atau titian adalah berupa jembatan yang membentang di atas neraka jahanam untuk dilewati oleh orang-orang mukmin menuju ke jannah atau surga. Nabi SAW menggambarkan bahwa sirat itu dalam hadis yang diriwayatkan Muslim sebagai berikut. Madhadatun mazallatun alaihi khatatifu wa kalalibu kasyauki sya'dan. Adaku minasya'rati wa hadu minasyayb. Licin dan menggelincirkan. Di sana terdapat kait-kait seperti duri pohon sa'dan, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di tempat inilah orang-orang mukmin diberikan cahaya sesuai dengan amal perbuatan mereka. Yang paling tinggi dari mereka besar cahayanya seperti gunung, dan yang paling rendah dari mereka cahayanya terdapat pada ujung jempol kakinya. Cahaya itu menyinari mereka sehingga mereka melewati sirat sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada orang mukmin yang melewati sirat itu secepat kedipan mata. Ada yang secepat kilat.
Ada yang secepat angin, ada yang secepat burung, ada pula yang secepat kuda pilihan terbaik, dan ada yang secepat unta tunggangan. Rasulullah dalam hadis muttafaq alaih bersabda, "Panajin musallamun wa makhdusyun mursalun wa makdusun fi jahannam." Ada yang selamat tanpa cacat, ada yang tergores akan tapi selamat, dan ada pula yang jatuh ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Ya Allah, selamatkanlah kami dan keturunan-keturunan kami dan seluruh kaum muslimin wa muslimat, terutama yang mendengarkan materi ini, dan selamatkanlah semuanya dari api neraka jahanam. Selamatkanlah kelika melempati sirat, jauhkanlah dari api neraka, dan masukkanlah kami ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Adapun orang-orang munafik, mereka tidak mendapatkan cahaya, maka mereka pun kembali, namun berdirilah pagar pemisah antara mereka dan orang-orang mukmin. Lalu mereka menjemberangi sirat, maka satu persatu dari mereka berjatuhan ke dalam api neraka. Yang berikutnya adalah an-nar. Yang ke-12 adalah an-nar. Yadkhuluhal kuffaru summa ba'du usati minal mu'minina summa munafiqin min kulli afin yadkhuluha tis'umi'atin wa tis'atu wa tis'ain laha sab'atu abwab asyaddu min nari dunya sab'ina marratan ya'zumu fiha khalqul kafiri liyazuqal azaba fayakuna ma baina mankibaihi masirata salasata ayyam wa darshu kajabali uhud wa yaghlazu jilduhu wa yubaddalu liyazuqal azab syarabuhum al-ma'ul haru yuqattu am'a'ahum wa akluhum azzakum wal gislin wasadid ahwanuhum man tudau asfala qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimaguhu fiha indadul juludi wassahru wallafu wassahbu wassalasil wal aghlal qa'ruha ba'idun law ulkiya fihi mauludun labalagha sab'ina aman inda wusulih wukuduha al-kuffar wal hijarah hawa'uha syamum wa zilluha yahmum wa libasuha nar ta'kulu kulla syai'in fala tubqi wa la tazar taghizu wa tajbaru wa tahrukul julud wa tasilul izama wal afidah. Neraka atau nar masuk ke dalam neraka orang-orang kafir, kemudian orang-orang mukmin yang berdosa atau uswat, kemudian orang-orang munafik. Dari setiap 1000 orang yang masuk neraka adalah 999 orang. Neraka mempunyai 7 pintu, apinya lebih panas 70 kali dari api dunia. Tubuh orang kafir di dalam neraka menjadi besar agar merasakan pedihnya siksaan. Maka jarak antara kedua pundaknya menjadi sejauh perjalanan 3 hari. Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud, kulitnya menjadi tebal. Setiap kali kulit itu hangus diganti dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan siksaan. Minuman mereka adalah air yang sangat panas, dapat mencabik-cabik usus mereka. Makanan mereka adalah pohon jakum, yaitu sejenis pohon yang tumbuh di neraka. Gislin, yaitu darah dan nanah yang keluar dari daging penghuni neraka. Dan sodid, yaitu darah yang bercampur dengan nanah. Yang paling ringan siksanya adalah orang yang kedua telapak kakinya beralaskan bara api sehingga otaknya mendidih.
Dalam neraka terdapat pembakaran kulit, pelelehan, penghangusan, penyeretan, belenggu, dan rantai. Neraka dasarnya sangat dalam sekali. Sekiranya seorang anak yang baru lahir dilemparkan ke dalamnya, setelah 70 tahun baru mencapai dasar tersebut. Bahan bakarnya adalah orang-orang kafir dan batu. Udaranya adalah angin yang sangat panas. Naungannya adalah asap yang hitam pekat. Pakaiannya api yang memakan segala sesuatu tanpa meninggalkan sisa. Ia menggeram, bergemertak, dan membakar kulit hingga sampai ke tulang dan jantung. Berikutnya adalah kontoroh atau jembatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, yakhlusul mu'minuna minan nari payuhbasuna ala qantarati baina jannati wan nar payuktasu li ba'dihim min ba'di mazalim kanat fid dunya hatta idza huzibu wa nuqu uzina lahum fi dukhulil jannah fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Orang-orang mukmin selamat dari neraka, namun mereka ditahan di atas kontoroh atau jembatan antara surga dan neraka. Maka ada di antara mereka dipotong kebaikannya dan diberikan kepada orang lain karena kezaliman yang pernah dilakukannya ketika di dunia. Setelah dibersihkan dan disucikan dari itu semua, mereka pun diizinkan untuk masuk ke jannah atau surga. Demi Allah, yang jiwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tangannya, sungguh salah seorang dari mereka lebih mengetahui rumahnya di surga daripada rumahnya ketika mereka masih di dunia. Dan yang terakhir, yang ke-13 atau 14 adalah al-jannah. Al-jannatu ma'wal mu'minina bina'uhu fiddatun wa zahabun wa milatuha misk hisabauha lu'ulun wa yakut wa turabuha ja'faron laha samaniyatu abwab ardu ahadiha masiratu salasati ayyam lakinnahu yaghussu bizuham fiha mi'atu darajatin ma bainad darajataini kama bainas samaa'i wal ard al-firdausu a'laha wa minhu tatafajjaru anharuha wa saqfuhu ashur rahman anharuha asalun walabanun wa khamrun wa ma tajriduna ukhdudin yujriha mu'minu kama yasha ukuluha daimun danin muzallilun biha khaymatu lu'lu'in majufatin arduha sittuna mailan lahu fi kulli jawiyatin ahlun jurdun murdun kuhlun la yabna shibahuhum wala siyabuhum la baulun wala ghaitun wala qazaratun amsyatuhum zahabun warishhuhum nisa'uha hisanun abkarun urabun atrab awwalu man yadkhuluha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal anbiya aqalluhum man yatamanna fayu'ta asyaratu ad'af fiha aqalluhum man yatamanna fayu'ta asyaratu ad'afi khadamuha wildanun mukhalladun kalu'lu'in mansur wa min a'zami na'imiha ru'yatullah wa ridwanuhu wal khulud. Jannah atau surga adalah tempat kediaman bagi orang-orang mukmin. Bangunannya terbuat dari emas dan perak, adukannya dari minyak kasturi, kerikilnya dari mutiara dan batu permata, dan debunya dari ja'faron. Surga atau jannah mempunyai 8 pintu. Setiap pintu lebarnya sejauh 3 hari perjalanan. Akan tetapi pintu tersebut penuh sesak. Di jannah terdapat 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkatan dan tingkatan lainnya seperti jarak antara langit dan bumi. Tingkatan yang paling tinggi adalah Firdaus.
Dari Firdaus inilah mengalir sungai-sungai surga. Atap dari Firdaus ini adalah Aras Ar-Rahman. Sungai-sungai Firdaus adalah madu, susu, khamar atau arak dan air yang mengalir tanpa arus. Orang mukmin mengalirkannya sekehendak hatinya. Buahnya tiada henti dan dapat dipetik dari dekat dan mudah. Di dalam jannah ada tenda berongga yang terbuat dari mutiara, lebarnya 60 mil. Pada setiap sudut ada penghuninya. Mereka itu mulus rambutnya, tidak berbulu, tidak berkumis, dan mata mereka seakan-akan memakai celak. Tetap terjaga kemudaan mereka dan tidak binasa pakaian mereka. Mereka tidak buang air kecil maupun air besar dan tidak juga kotor. Sisir mereka terbuat dari emas dan keringat mereka bagaikan minyak kasturi. Bidadari surga semuanya cantik jelita, perawan, penuh cinta kasih dan umur mereka sebaya. Yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Ahli jannah yang paling rendah tingkatannya adalah orang yang berangan-angan sesuatu lalu diberi 10 kali darinya. Para pelayan surga adalah anak-anak muda yang tetap muda. Mereka bagaikan mutiara yang bertaburan. Adapun nikmat surga yang paling agung adalah melihat Allah Subhanahu wa taala dan keriduannya serta keabadian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum sataruna rabbakum kama tarawna hadzal qamar wa lailata badri." Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Hadirin rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada benarnya semata-mata taufik dan hidayah dari Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana banyak kekeliruannya semata-mata dari kebodohan dan keapaan saya, dan mohon saran dan kritik yang membangun. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang kuat imannya, yang bertakwa, yang soleh, yang diberkahi rezekinya, dijauhkan dari berbagai malapetaka dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wa salim. Amin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana afriq alina sabra wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. 'Alallahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.